pada wanita maupun pada laki-laki. Yang disebut mandi besar ini mencakup junub, inzalul mani, keluar mani, haid, dan nifas. Itu mandi besar. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah sekarang kalau zafar itu di kita sangat sedikit dan kita nggak tahu juga nggak itu yang namanya zafar. Yang gampang aja air teh kan, air teh itu boleh nggak digunakan untuk bersuci atau sekalian air kopi lagi. Nah, menurut ketiga imam ini, air teh itu tidak boleh digunakan untuk berwudu. Ya. Tapi wa ajaza zalika Abu Hanifah. Ini pengertian air teh daripada zafar ini adalah dari pemahaman nahwi dan semacam zafar. Jadi air teh yang bisa mewarnai air, yang bisa memberubahkan air dari tidak berwarna menjadi berwarna. Wa ajaza dzalika Abu Hanifah wa ashabuhu. Dan Imam Abu Hanifah beserta ashabnya membolehkan menggunakan air yang berubah warna itu semua. Wa qalu taghayyurul ma'i bitahir la yamna'u taharata bihi ma lam yadbah bihi aw yaghlibu ala ajza'i. Wa qalu, mereka berpendapat berubahnya air taghayyurul ma' bitahiri dengan sesuatu yang suci, la yamna'u, tidak mencegah, tidak melarang, at-taharata, bersuci dengan air yang berubah tadi, tapi dengan syarat berubahnya dengan at-tahir, sesuatu yang suci, bukan yang najis. Malam yatbah bihi, selagi tidak dimasak, selagi tidak dimasak. Nah, kira-kira teh ini dimasaknya dan tinggal ini apabila dimasak air berikut tehnya yang dimasak itu ada unsur kesengajaan penuh itu, mempunyai tujuan. Kalau air teh sekedar air teh bercampur dengan air yang lainnya dan air yang suci yang bersih itu menjadi warna agak kemerahan atau agak kekuningan akibat bercampur dengan air teh, itu yang diperbolehkan. Atau yang dibuat ada ajzaihi, atau perubahannya lebih besar ada ajzaihi terhadap satuan-satuannya air tersebut. Maksudnya gini, perubahannya pekat sekali. Ya seperti ini nih, kopi itu perubahannya pekat sekali. Seperti ini enggak disebut air, disebutnya air kopi. Kadang-kadang airnya sudah tidak ada, ini apa kopi. Nah itu kopi menghilangkan air. Iya. Nah kalau perubahannya sampai demikian banyak, maka itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Wal ma'ul mutaghayyiru bituril muksi tahurun bil ittifaqi. Adapun air yang berubah bituril muksi dengan lamanya diam, lamanya mengendap di sebuah kobak, di gentong, di bak, berubah. Apanya yang berubah?
bisa bau, bisa warna. Kalau kira-kira kobaknya ada apa? Ada pohon-pohon, daun-daun pohon itu jatuh ke kobak tersebut sehingga airnya menjadi air yang agak kehijauan atau bau. Itu masih bisa dipakai, ya. Karena bukan fi'il fa'il. Alasannya bukan karena ada unsur kesengajaan, tapi alam aja itu sih. Bil ittifaq, ini secara ittifaq 4 mazhab itu. Tahurun bil ittifaq artinya bisa mensucikan dengan sepakat yang 4 itu. Wa hukiya an ibn Sirin annahu la yutatahharu bihi, dan diceritakan sebuah pendapat dari Ibn Sirin bahwa air yang berubah dengan lamanya mengendap diam itu la yutatahharu bihi, tidak boleh digunakan untuk bersuci, untuk berwudu. Wal intisal wal wudu min ma'i zamzam yukrahu inda Ahmad syanatan lahu. Adapun mandi wudu dari air Zam-Zam yukrahu itu makruh hukumnya menurut Imam Ahmad, syanatan lahu, karena menjaga keterus-menerusan air Zam-Zam itu sendiri. Dasar air Zam-Zam saja begitu nanya salati. Ya, dipakai apa? Dipakai mandi, dipakai wudu. Tapi itu sekarang ini ya Allah, ya. Itu yang itu tuh, yang air itu yang di dalam. Jadi pakai wudu itu air Zam-Zam itu yang ada di dalam Ka'bah, jadi bukan di dalam Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu semuanya air Zam-Zam. Jadi orang itu kalau misalnya dia akan mendapat hidayah muhabah itu ya penelusuran dan penelaahan atau analisis sudah bisa masuk Islam. Sebab apa? Air Zam-Zam ini ada semenjak Nabi Allah Ibrahim, yang itu adalah sebagai mukjizat dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika Sayyidah Hajar yang ditinggalkan di wadi itu, di satu tanah datar yang dilingkung gunung itu tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada tanam-tanaman, sehingga Ismail ketika dilahirkan itu sangat-sangat kekurangan ASI. Sehingga Sayyidah Hajar itu naik ke Bukit Safa, naik lagi ke Bukit Marwah berkali-kali sampai 7 kali. Maksudnya itu melihat barangkali ada oase di sebelah mana, tetapi tidak dijumpai. Yang akhirnya air Zam-Zam itu muncrat pas di dekat kakinya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi saking gembiranya Sayyidah Hajar ini zammi, mengucapkan zammi artinya ilzami. Diam di sini kau air, diam di sini kau air. Ya jangan kemana-mana, karena apa? Kalau kemana-mana nanti masuk lagi airnya dan
habis nanti. Jadi Sayyidah Hajar itu membuat tanggul kecil sambil bertanya itu, ilzami, diam, jangan menyemburat kemana-mana. Yang kemudian bergeser jadi zami, diambil ujung akhirnya zami, diam. Nah sekarang sudah jadi dengan bahasa zam-zam. Ini sedikit. Menggunakan air zam-zam itu makruh menurut Imam Ahmad karena memelihara, menjaga keterus-menerusan air zam-zam itu berada. Padahal sampai sekarang berapa ribu tahun itu? Iya, ada 3.000 tahun itu. Iya, kalau sampai sekarang. Nabi Ibrahim itu kisaran 3.000 atau 2.500 sebelum Masehi. Ditambah Masehi sekarang 2.000. Nah, itu sudah 3.000 tahun masih saja diambil airnya. Apalagi kalau sekarang ini orang haji itu sekitar kurang lebih 9 juta di Arafah itu. Kalau 9 juta ini kali 1 liter aja tiap orang, waduh, bukan main. Mukjizat ya. Makanya itu ada sebuah hadis kemudian dipampang di Masjidil Haram itu, ma'u zamzam lima syuribana. Air zam-zam itu bagaimana niat untuk diminumnya. Kalau diminumnya untuk kesehatan, sehat. Kalau diminumnya untuk kecerdasan, cerdas. Nah itu yang mengeluarkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, maka mondok di sekitar Masjidil Haram itu sekitar hampir kurang lebih setengah tahun selalu minum air zam-zam, dan diniati minum air zam-zam dalam rangka membuka ilmu-ilmu yang lagi dipelajari. Ya pantas, cerdas. Karangannya antara lain Zadul Ma'ad, kemudian Ar-Ruh. Kita lanjutkan. Faslun laisa linnari wasyamsi fi izalatin najasati ta'sirun illa inda Abi Hanifah. Hatta inna jildal maitati idza jaffa fi syamsi tahura indahu bila darrin. Laisa linnari, tidak ada bagi api dan matahari dalam menghilangkan najasa taksirun, berpengaruh. Artinya api dan matahari tidak berpengaruh untuk menghilangkan najis. Illa inda Abi Hanifah, kecuali menurut Imam Abi Hanifah. Hatta sampai pendapatnya inna jildal maitati, kulit bangkai, ya bangkai jadi makulil lahmi ya, bangkai ini kambing, bangkai kijang. Idza jaffa tatkala kering bisyamsi, dalam terik matahari, tahura indahu, suci kulit tersebut menurut Imam Abi Hanifah bila daruin, tanpa disamak. Ini seperti di sini, tersorot oleh matahari. Ada air kecil, misalnya air kecil di sini, kemudian
yang lain itu disebutnya najis hukmi itu. Bendanya sudah tidak terlihat, tetapi bau pesimnya itu masih ada. Kamu menurut Imam Abi Hanifah, apabila kering oleh serapan cahaya matahari atau dengan api, itu sudah bisa dipakai untuk sholat. Jadi tidak najis. Wa kadzalika idza kana 'alal ardina ini wa kadzalika idza kana 'alal ardina jasatu fajaffat bisyamsi tahura mawdi'uha wa jazat as-salatu 'alaihi. Demikian pula idza kana, apabila ada 'alal ardi, di bumi, najasatun najis, fajaffat kemudian kering bisyamsi dalam terik matahari, tahura maudi'uha, maka hukumnya suci tempatnya najis tersebut, wajazatis sholat alaihi, dan boleh sholat alaihi, di atas tempat tadi. La tayammum bihi, tidak boleh dipakai tayamum. Jadi ambil debunya bekas bekas najis itu tidak boleh kan? Wa kadzalika nar tuzilun najasata indahu, begitu pun api bisa menghilangkan najis menurut Imam Abi Hanifah. Kemarin ada satu pertanyaan yang datang, bahwa ada yang berpendapat apabila WC itu bersatu dengan masjid, itu hukumnya najis. Nah, ini siapa kelompok aspek itu yang disebut Kiai kuno anti spekter. Ya. Jadi misalnya masjid ini, iya, masjid ini menyatu dengan WC itu ya, satu atap lagi. Nah, ini di sini nggak boleh dipakai. Karena apa? Nyetrum kayak. Iya. Dan akhirnya itu benar nggak itu? Nggak benar aja itu. Bahkan saya kirim teksnya dalam sebuah kitab, saya kirim. Ini misalnya begini, yang di sini ada tai ayam, tai kotok ya, tai ayamnya. Kalau daging ayam, namun tai kotok. Itu di sini nih. Ini sejadah kita, itu boleh kita sholat. Artinya enggak rebus dan enggak nyetrum, kecuali basah. Di pinggirnya itu basah, lalu nempel kita. Itu yang tidak boleh. Yang kedua, misalnya anak kecil yang belum dihitan, itu ikut-ikutan ke masjid, itu nggak boleh. Kenapa? Kalau memegang gerandulan pada orang yang sedang sholat, itu batal sholatnya. Kenapa? Anak kecil hukumnya itu najis. Najisnya itu yaitu dalam kelucupannya itu. Oh, kalau berpikirnya begitu, itu jelema muslim mukmin meskipun wudu berapa kali tetap basah sholatnya. Karena pada dalam perutnya ya kaya ya. Nah itu. Oh, gitu dipermasalahkan. Ya memang ada teksnya. Itu yang nanya itu kita Yudit. Iya. Udah itu saya kasih teksnya gitu. Biar supaya terbuka wawasannya. Jadi kesimpulannya,
najis, apakah dari air kecil, asal jangan terlihat seperti najis dari tinja yang menyerap kemudian kering, dan itu boleh kita sholat di atasnya itu. Kalau tidak ada tempat lain, kalau ada tempat lain ya masa sih kita cari bekas najis gitu. Paling tidak kan ada hukumnya. Kalau misalnya ketidaktahuan kita sholat itu bekas air kecil, tapi sudah kering. Ya itu gimana hukumnya? Ya lanjut sholatnya sah. Dasarnya ini ada dari pendapat. Nah itulah yang disebut bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan para imam, yang semuanya itu adalah berdasarkan dari nas suci, baik Al-Quran maupun Al-Hadis, dan itu tujuannya adalah tausiah, memperluas agar orang dalam melaksanakan ibadah itu tidak terhalang oleh hal yang kecil. Faslun idza kana al-ma'u raqidu duna kullataini tanajjasa bi mujarradi mulaqatin najasa. Satu kajian. Faslun idza kana al-ma'u raqidu, apabila ada air itu diam, raqid itu. Duna kullataini, di bawah 2 kulah. 1 kulah atau 2 kulah itu kita kemarin sudah sudah diketahui 60 cm panjang, lebar, dan dalamnya 60 cm, itu udah 2 kulah. Ini kira-kira baknya 60 cm itu colong, kira-kira ya, beberapa ember. Tanah jasa terkena najis bimujarradi mulaqatin najasati. Kalau di kamar mandi ini bisa dari intisar atau cipratan air kecil, atau tatkala kita mengguyur kloset itu cipratannya memantul masuk ke bak air yang di bawah 2 kulah. Itu hukumnya bagaimana? An-najasa idza kana al-ma'u raqiduna kullaitaini tanajjasa, hukumnya najis. Tanajjasa itu artinya hukumnya terkontaminasi najis, hukumnya tidak boleh dipakai. Wa illam yataghayyar inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad fi ihda riwayatain, meskipun air tersebut tidak berubah baik warna, bau maupun rasa. Menurut Imam Abi Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dalam salah satu riwayatnya. Wa qala Malik wa Ahmad fi riwayatihi al-ukhra innahu qadirun ma lam yataghayyar. Nah ini ada ringan ini. Dan berkata Imam Malik, Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain, innahu, sesungguhnya air itu qadirun, suci. Artinya kalau sudah suci berarti mensucikan. Malam yataghayyar, selagi belum berubah. Perubahannya diantaranya adalah 3, warnanya, rasanya, baunya. Gimana kalau salah satunya juga tidak mempengaruhi, jadi tetap boleh
dimsyiki nahu mi'atin wa samaniyati artalin wa bil masahati nahwi zira'in wa rumin tulan wa ardan wa umkan la yanjusu illa bit taghayyuri inda Syafi'i wa Ahmad. Nah, jadi sekarang ini ada air yang tidak mengalir di satu bak. Baknya bak ukuran 1 bulan, 2 bulan, yaitu 60 kali 60 celong, ya 1 ember lah. Jadi di sini apabila terkena najis maka air itu ukurnya mutanajis, terkena najis, terkontaminasi najis. Hukum tidak boleh memakai air tersebut. Kenapa? Tidak thahirun mutahhirun. Thahirun artinya suci air itu, kemudian mutahhirun berefek mensucikan, menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Itu satu. Tapi ada yang kedua, Imam Malik, Imam Ahmad, innahu thahirun ma lam yatabayyan. Air yang kurang dari 2 bulan itu terkena najis, tetapi tidak ada perubahan baik warna, bau maupun rasa. Menurut Imam Malik, Imam Ahmad, itu adalah thahirun, mutahhirun, hukumnya suci dan mensucikan. Sekarang yang ketiga, persoalan yang ketiga. Fa in balagha qullataini, maka jika air itu sampai pada 2 bulan, berarti air yang kuat ini. Wa huma 2 bulan itu 500 ritel. Ya dong, dibalik doang namanya. Liter tinggi dulu. Ya, makasih. 15 ritlun, 15 liter. 500 bil Baghdadi menurut ukuran negeri Baghdad. Ritlun negeri Baghdad. Takriban kurang lebih. Dan menurut negeri Dimsyik, ini Suriah ini dapat ini 108 liter ritlin dari Damsyik, itu air 2 bulan. Kalau menurut ukuran wabil masahati nahwi zira'in wa rub'in tulan wa ardan wa umkan, seasta seperempat. Nih, seasta ini segini. Ditambah seperempat, yaitu pas 60 cm itu. 60 cm tulan panjangnya, ardan luasnya, dan umkan dalamnya, itu air 2 bulan. Lam yanjus illa bitabayyuri inda Syafi'i, air 2 bulan itu terkena najis. Lam yanjus menurut Imam Syafi'i tidak efek, tidak mengasari, tidak berpengaruh najisnya, kecuali tagayyur, kecuali berubah airnya oleh sebab najisnya itu sendiri. Seperti ayat Jerman, kita mengeras-kerasnya raketnya ya, ngisi di kobak masjid. Bawalah aja. Iya. Itu lebih itu 2 bulan itu. Tetapi yang namanya itu pasti akan merubah dari sisi baru, ambrengan baru. Nah itu tidak boleh dipakai, tidak boleh dipakai.
kecuali nih, seperti kolam-kolam yang ada di daerah Pandeglang, itu airnya mengalir ya, karena mengambil dari kaki gunung dialirkan ke situ, sehingga air itu tetap ada penuh tapi mengalir, garokin gitu ya, nggak diam. Meskipun airnya jangan rada wadi ya, didinya kan, bau, nggak apa-apa itu, karena mengalir. Atau aras kan bisa jadi. Iya, kondisi ya. Ya hukum tetap pilih. Kan iya 2 bulan, iya, kan 2 bulan lama. Tahan karena najis, tapi sudah berubah baunya itu sendiri. Apalagi kalau berubah ininya, berubah warnanya, muncul teh. Ya, tidak najis apabila tidak berubah airnya, menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi ada lagi pendapat waqala Malik, laisa lil ma'il ladzi tahilluhu najasatu qadrun ma'lum, walakinnahu mata taghayyara launuhu aw ta'muhu aw rihuhu tanajjasa qalilan kana aw katsiran. Menurut Imam Malik pendapatnya, laisa lil ma'i, tidak ada bagi air alladzi tahilluhu najasatu, air itu terkena najis. Ya, tahillu itu nempat ya, datang ke air an-najasatu apa najis. Qadrun ma'lumun, kadar yang diketahui. Kadar yang diketahui ini misalnya secangkir atau seberapa. Walakinnahu, tetapi mata taghayyara launuhu, apabila berubah warnanya atau rasanya atau baunya, tanajjasa, maka air itu hukumnya najis atau terkena najis. Qalilan kana aw katsiran, baik air itu sedikit atau banyak, meskipun mengalir juga. Jadi kobak itu mengalir. Gimana kalau dalam solokan? Itu beda. Kalau solokan itu dalamnya kira-kira sekitar setengah meter, itu tidak apa-apa, tidak membahayakan. Tapi kalau kurang dari setengah meter, solokan meskipun panjang sana mengalir, itu tetap berbahaya. Artinya najis itu berpengaruh menjadi air itu tanajjasa. Jadi ukurannya katanya solokan yang mengalir itu sekitar setengah meter. Setengah meter ya lumayan. Harus dibedakan dengan memahami. Kalau najasa itu berarti zatiyahnya najis. Kalau tanajjasa, zatiyahnya tadinya suci, terkena najis, tertempeli najis, itu tanajjasa. Sebab air itu kalau tidak air kencing bukanlah air najis. Air di luar air kencing itu namanya ma'un mutanajjisun, air yang terkena najis. Itu pokok pokok pemahaman kita. Wa qala Abu Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, al-i'tibaru bil ikhtilaf. Ini satu pendapat. Al-i'tibaru bil ikhtilaf, yang menjadi pemahaman, yang menjadi pengertian hukum al-i'tibar bil ikhtilaf, yaitu dengan campurnya itu sendiri, ikhtilaf. Nah, bagaimana artinya? Wa matah tarasa. Nah,
bil ma'i najas atau najis. Kalau dari mata najas. Iya. Manakala bercampur najis dengan air. najasa maka hukumnya najis. Nah, apa semua tidak dikecualikan illa ayyakuna katsiran, kecuali air itu banyak bercampur dengan najis itu tidak menjadi mutanajis, terpengaruh oleh najis. Wa huwa alladhi idza hurrika ahadun janibaihi lam yataharrakil akhar. Wal janibul ladzi lam yataharrak lam yanjus. Wa air yang banyak itu, ya, air yang banyak itu adalah allazi tatkala idza hurrika ahadu janibaihi, apabila digerakkan salah satu pinggir-pinggir airnya, lam yataharrakil akhar, maka tidak pula bergerak yang lain. Jadi maksudnya air satu ember dengan satu kolam digerakkan. Digeraknya itu kalau air banyak itu hanya di sekitar itu aja, yang lain diam aja. Kecuali air sedikit dalam ember diginikan, digerakkan air sebelah sini maka sebelah sana pun itu ikut bergerak, itu yang disebut air sedikit. Nah, ini sebagai ukuran juga nih, yang mana air sedikit dan mana air yang banyak menurut hukum dalam kaitan menghilangkan hadas kecil, hadas besar. Air banyak apabila digoyangkan sedikit, yang sebelah sana itu tidak berpengaruh, tidak goyang, tidak bergerak. Air sedikit, ya sedikit aja disentuh, itu di sebelah sana, di sebelah pinggir-pinggirnya itu akan bergerak. Nah, itu untuk mengetahui air sedikit dan air banyak. Nah, sekarang bisa praktek tuh. Kira-kira air 2 bulan pinggirnya itu kita geser, berubah enggak semuanya? Kalau tidak berubah berarti banyak. Gitu. Kalau sedikit pasti berubah. Dan sembuh itu pemahaman. Wal jadi billadzi lam yataharrak lam yanjus. Kedua hukumnya, air yang tidak posisi, janib itu posisi atau tempat yang tidak bergerak ketika digerakkan air itu, maka posisi yang tidak bergerak itu belum terkena najis, belum terkena najis. Nah, jadi kalau satu ombak itu dicoba digerakkan, kemudian yang sebelah sana di posisi yang tidak bergerak itu berarti tidak terkena pengaruh najis. Misalnya di sini nih, plung ada najis, maka yang di sini aja yang bergerak ini, yang terkontaminasi najis, yang terpengaruh najis. Adapun sebelah sini yang diam itu belum terkena najis, kecuali dikuber. Iya, kuber mengarang. Dong, iya teh ya. Dong, minantu bareng dahar jeung mitoha. Ai dalam galaput teuing. Begitu dipencetan gitu ngancel. Karena sayurna mitoha. Bah, cenah.
kumaha lamun keur banjir aya balong lautna eta laporan eta ka balong batur dicokot bae. Lanjut puter batin orengan mah arek nyokot peuteur dina mangkok sayur lapan ada ya. Lah sedangkan ieu na ieu ada panesan lo gitu. Hebatnya cek iya namanya Tuhan kurang ajar ini nanti mau ngomong sayur aja kayak kuber terus kalian kita bahasa kuber itu matang lawan bareng yang ada hari yang itu ulah sambil lalap betul bisa ngancel wal jari karraqib inda Abu Hanifah inda Abi Hanifah. Air yang mengalir hukumnya sama dengan air yang diam menurut Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad, dan menurut qaul jadid menurut Imam Syafi'i ar-rajih yang kuat min mazhab Syafi'i. Dalam hukum air apa ini? Air yang bergerak dan tidak bergerak itu. Air yang bergerak misalnya begini. Ada soropan, sini ada WC, ada yang belum. Apakah di sana sudah terkena najis? Belum. Gitu. Apalagi kalau kalau yang di atas itu tidak, yang di situ aja. Nah ini memerlukan penelitian memang. Jadi penelitiannya dengan cara apa? Kalau menurut Yai Adlan Ali itu, bahwa air itu terkena najis atau terpengaruh oleh najis atau belum ya, kadang-kadang bukan tidak, belum. Itu dengan cara tinta hitam. Misalnya ada air yang mengalir ini sedang mengalir. Taruh tinta hitam, capek. Ini kira-kira berapa menit? Kalau sekitar 1 menit belum sampai ke sana, yang di sana yang digunakan untuk bersuci, berarti masih tetap suci. Yang ini, yang di sini, yang terkena tinta hitam kemudian berubah menjadi agak hitam, itu yang tidak boleh dipakai. Sampai-sampai seorang yang di kali ya, kemudian pantulannya ini ke pantatnya, najis enggak itu? Udah iya. WC juga kadang begitu. Nah, iya. Di WC ini jangan pengertian yang azur ya, pengertian yang azur. Kalau yang azur udah nggak ada bahasan itu. Ini yang keras. Ketika mantul airnya, itu yang mantul ke pantat bagian bawah itu najis enggak? Bukan najis enggak? Nah, di situ juga perlu penelitian eksperimen itu. Termasuk ini di WC-WC rumah modern sekarang itu nggak ada yang tanah, semuanya keramik. Dan itu orang yang istinja, orang yang cebok, jangan di atas kloset itu, salah. Sebab apa? Kloset itu kan di situ tuh ada tinja, udah najis itu. Kemudian terkena airnya juga ikut najis. Kemudian kita cebok di situ, pantulan dari situ itu ke, ini yang sekali tidak disadari untuk zaman modern. Oleh karenanya, kalau mau turun dulu ke lantai, ya ke
ke lantai kamar mandi itu baru cebok di situ. Sebab kalau itu tuh nggak ada mantul, lewat. Iya, lewat. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui? Oke. Sekarang sebelum kita cebok di kloset itu cucian tinta hitam. Ya, kemudian cebok di situ. Kan jelas airnya memantul ke pantat bagian bawah. Ambil tisu, kemudian tempelkan tisu. Ada nggak perubahan warnanya? Kalau ada agak hitam, berarti pantulan itu adalah pantulan air mutanajis yang terkena pada pantat bagian bawah. Ini harus disampaikan. Ini yang disebut fiqhul muasir, fikih modern. Dan hukum itu kan begitu mungkin ini, sebab hukum fikih itu adalah termasuk realitas sosial dalam hukum. Semakin maju maka hukum fikih pun akan semakin mengimbangi terus, tidak dilihat. Nah itu harus disampaikan nanti kepada orang-orang yang nya itu sudah di kloset, bukan dicubluk lagi. Iya, kalau dicubluk enak. Iya. Mau di kampung-kampung ngaruang eta ketinggiannya sekitar 1-2 meter kan. Iya, belum gak ada masalah. Iya. Paling-paling ada masalahnya seringkali. Nah, dari itu, dari tempat ke rumah, itu aja masalahnya. Sebab apa? Tergantung lama dan sebentarnya. Kalau lama, ini ngisangnya ya, istinjanya itu harus ekstra hati-hati karena kering. Kalau kering kan nempelnya keras. Ngalamin Ya ini. Sidoarjo. Sebab sebetulnya kalau ada orang yang berak, mau ombek mau enggak sebodoh amat, kalau tidak mau sholat, ya kan? Misalnya sholat zuhur jam 12:04, kemudian jam 8, ya terserah mau pada waktu itu sekaligus atau nanti aja mau sholat zuhur. Nah, dan kewajibannya di situ kan? Iya, kewajibannya di situ. Sebab pada waktu itu tuh, pada waktu dia berak, itu belum ada kewajiban. Karena kewajibannya jam 12:04 itu sendiri. Hanya dibahas di dalam fikih. Sulit enggak menghilangkan najis di tempat itu? Sulit, ya udah. Langsung. Iya. Udah diiman-iman. Nah, ini ada pendapat lagi. Wa qala Malik al-jari la yanjusu illa bi taghayyur qalilan kana aw katsiran wa huwa al-qadim min qauli Syafi'i. Adapun air yang mengalir, ya seperti disolokan tadi, la yanjusu, air itu kuat, tidak terkena najis illa bi taghayyur, kecuali dengan azur. Nah iya, itu berubah itu sudah. Iya. Bitabayurin. Qalilan kana al-wasiran, airnya sedikit atau banyak, pokoknya berubahnya itu ya sudah nampak gitu. Wah, bebas hambatan itu baju itu ada, solokan. Iya. Iya apa-apa. Wong dulu juga saya nundul tai lagi.
Mandi di itu tuh dicudu, tep. Hei, gorengan si koneng. Itu nggak apa-apa itu, ya, nggak ada pengaruh kecuali di dekatnya. Nah itu tadi teorinya. Dan apabila air banyak, apabila dirubahkan atau digerakkan, yang di sini gerak, berarti yang gerak itu yang terkontaminasi najis. Yang di sini yang tidak bergerak belum terkontaminasi najis. Itu saja patokannya. Hari ciujung mereka berbeladi, berbeladi itu begitu. Hadir. Jadi tidak terpengaruh ya. Wahwal qadim, pendapat Imam Malik ini sama dengan kaul qadim dari Imam Syafi'i. Kaul qadim itu ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, di Irak. Ya, itu pertama kali ketika menyebarkan ilmu-ilmunya. Dan kaul jadid itu Imam Syafi'i sudah berada di Mesir. Sudah demikian luas. Oleh karenanya itu akan berpengaruh kaul qadim dan kaul jadid itu di ketika ada Jum'ah. Imam Syafi'i dalam kaul qadim itu menetapkan 12 sudah cukup menyelenggarakan Jum'ah, 12 orang. Ya. Sedangkan dalam kaul jadid Imam Syafi'i menetapkan adat harus 40. Kenapa ini ada perbedaan begitu? Ini sebetulnya Jum'ah itu bisa disebut yang beragama. Politisnya apa? Persatuan sebetulnya. Karena semakin luas, ini bagaimana cara mengelola masyarakat yang luas ini tetap bersatu. Maka diselenggarakanlah sholat Jumat itu berjamaah tidak kurang dari adatnya 40. Sebab kalau dibiarkan ini mengadakan, maka akan terjadi perpecahan. Itu rahasia itu 40-12. Sedangkan di Irak itu masih jarang penduduknya. Untuk mengumpulkan 40 orang itu sulit sekali, sulit. Maka cukuplah. Nah, ini kejadian ada di Indonesia itu. Coba di perkampungan yang masih hijau gitu ya, masih hijau, masih perawan, masih jauh dengan kawat. Itu antara rumah dengan rumah itu jauh jaraknya, sehingga untuk mencari 40 orang dari tiap-tiap rumah itu demikian luas, bisa satu desa. Nah itu sangat sulitnya. Tapi dari sisi sosial bagus. Kenapa? Nih, rumah di sini ditanya tentang rumahnya Mang Fulan itu di mana? Itu. Tadi itu aja sekitar 3 kilo. Orang masih kenal. Iya. Dan ini pengalaman. Iya. Ketika berkunjung pada tahun 92-93 itu berkunjung ke murid, menanyakan tentang wali muridnya. Naik motor dari jalan ala Kasadur. Itu jauh sekali, sekitar 3 kilo itu. Dia kenal. Dari kita tetangga nggak tahu. Tetangganya nggak tahu. Aneh. Ya, memang ada sisi baik dan sisi kekurangannya.
Waqtarahu jama'ah min ashabihi kal-Baghawi wa imamul haramain wal Ghazali qala Nawawi fi syarhil muhadzab wa huwa qawiyyun. Waqtarahu, dan sudah memilih pada qaul qadim. Artinya apa qaul qadim itu? Ma'ul jari la yanjusu illa bitaghayyur, bahwa air yang mengalir hukumnya tidak najis apabila kecemplungan najis, illa bitaghayyur, kecuali ada perubahan dengan najis tadi, baik rasa, bau atau warna. Dipilih oleh jamaah dari ashab Syafi'i, dan itu termasuk kaul yang dipegangi karena kuat, seperti Imam Al-Baghawi, Imam Haramain. Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali, Wal Ghazali dan Imam Ghazali. Qala Nawawi, Imam Nawawi pun berkomentar di Syarhil Muhadzab, dalam syarah Muhadzab itu dalam kitab Majmu' itu wa huwa qawiyyun, bahwa qaul qadimnya Imam Syafi'i itu kuat dari sisi dalil, dari sisi logis. Mana itu ya? Al jari la yanjusu illa bitabayyuri, air yang mengalir kecemplungan najis tidak berpengaruh kecuali perubahannya itu banyak. Tabayyur qalilan kana kasiran, baik airnya sedikit atau banyak. Nah ini ada 4 masalah berarti ya sudah terhadap air sebagai sarana untuk bersuci. Jadi para pendahulu kita, orang-orang imam mazhab itu begitu telaten berijtihad mengenai air yang digunakan untuk bersuci ini. Tujuannya adalah bahwa menggunakan air bersucinya ada sah untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang memerlukan alat suci, yang memerlukan sesuci. Jangan seperti begini. Ada sebuah hadis, Rasulullah pernah melintas sebuah kuburan. Tiba-tiba terdengar dari kuburan itu ada orang yang menangis, terus menangis. Lalu menyuruh Rasulullah untuk mengambil pelepah korma. Pelepah korma dibagi 2 lalu ditancapkan pada kuburan tersebut. Rasulullah berkomentar, semoga pelepah korma ini bisa meringankan sepanjang masih basah. Lalu sahabat ini bertanya, itu mengapa ya Rasulullah? Dia menangis. Itu karena bersucinya tidak sempurna. Masalahnya masalah air kencing. Bersucinya tidak sempurna. Jadi ada kencing itu sambil berdiri, dan zaman Rasulullah sambil berdiri itu adalah orang-orang Badui. Banyak. Sekarang ditiru dengan orang-orang kota. Iya. Dan ketika kencing sambil berdiri itu kan ada angin, sehingga angin itu menyemburatkan air ke kaki. Nah, di kaki dia cuma membasuh kaki, tidak membasuh najis dulu. Nah, di situ persoalannya. Dan ibu-ibu lagi, ini termasuk pembahasan. Yang kencing di lantai itu cengkoknya jangan di sekitar itunya. Iya, harus ini sampai pada paha.
Nah, kalau kita percaya itu tadi dicoba. Letakkan tinta hitam, kemudian tembak dengan air kencing ibu, maka cintanya air kencing ibu ada di pahanya, paha sebelah atas ya. Nah, kalau ada, berarti setiap kencing ini permasalahannya ada air kencing nempel kita. Makanya ceboknya ibu-ibu itu harus 3 gayu. Tapi kalau bapak-bapak ya cuma kepalanya doang. Iya. Kalau di mall cebok kayak gitu Mang Haji dimarahin kan Mang Haji. Nah iya. Nah, Kan sumpit gini Mang Haji, syung gitu kan. iya. Jadi itu permasalahan kecil, begitu beratnya itu. Dan seringkali sampai Rasulullah berkata begini, wailul lil aqab. Neraka wail itu adalah lil aqab bagi orang yang tidak membersihkan najis di tumitnya. Yang biasanya kita nyiram kalau ini enggak kebasuh ini. Sedangkan itu kencing di mana saja, masjid aja pernah dikencing oleh orang Baduy itu, Masjid Nabawi itu pernah. Nah, di sini ini percikan air yang tidak bersih, sholat aja tenang aja itu, sepertinya sah aja, padahal itu adalah gangguan. Dan itu yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Dari hadis itu akhirnya banyak pemahaman itu pelapah korma bisa berefek, bisa berakibat meringankan siksaannya. Apalagi kalau dibacakan Al-Quran. Nah, ini lebih baik. Nah, itu pemahaman yang lainnya. Baik. Pesan dalam kajian ini, berhati-hatilah dalam kencing dan membasuh air kencing. Kalau kita insya Allah sudah bagus dan kita wudu melalui air di keran, artinya sudah steril. Bagaimana sterilnya di bak itu sendiri. Kalau zaman dulu enggak, kobak dikobok, kobok dikubak sekalian. Beneran? Iya. Aduhnya lemon kobak oleh perhati mandi, ada yang kencing di situ. Tapi tadi itu bahwa air yang banyak tidak akan berpengaruh oleh najis apabila najisnya itu tidak merubah karena air. Faslun istimalu awani zahabi wal fiddati. Pasal menerangkan menggunakan wadah-wadah terdiri dari emas dan perak fil akli wasyurbi wal wudu'i lirijal wan nisa manhiyun anhu bil ittifaq. Nahya takrimin, menggunakan wadah emas dan perak. Nah, di Indonesia sedikit sekali ya orang yang menggunakan cangkir terdiri dari emas atau dari perak. Meskipun ini menggunakan lapisan kuat. Nih, model cangkir ini kelihatan misalnya warnanya warna kuning, tetapi setelah diteliti ternyata hanya lapisan saja. Ya. Seperti masjid kubah emas, yang kemarin tele kubah kabeh emas, mereka lapisan doang, tipis gitu. Ya tipis juga. Kalau itu kan dari ini kan,
nggak digunakan kan, terpakai gitu. Cuma untuk menaungi aja. Ini yang sampai dipakai minum, cangkirnya emas, makan piringnya emas atau dari perak. Iya, makanya di Indonesia sangat-sangat langka sekali. Gak tahu Tim, Bunda Musdalifah itu. Iya. Fil akli wasyurbi wal wudu'i juga untuk berwudu. Artinya airnya itu melalui keran emas atau ya kalau ada itu wastafel emas ya atau perak gitu ya. WC-nya. Waduh, kalau WC silakan. Artinya apa? Kalau WC itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai kan diisi dengan kuain. Kayak anak-anak, nggak apa-apa kalau begitu. Iya. Tetapi kalau kan wadah-wadah itu kan adanya apa? Keinginan terpuji, hebat. Tapi kalau WC mah isi dengan kuain, pengaruhnya apa? Lirijali wan nisa, bagi laki-laki dan bagi perempuan, mahyun anhu dilarang menggunakan wadah-wadah emas dan perak itu sendiri. Bil ittifaq, dengan sepakat ulama yang 4 itu. Larangannya ini larangan nahyat tahrimin, larangan yang berefek haram. Meskipun miliknya sendiri. Illa bi qaulil Syafi'i, kecuali ada satu pendapat bagi Imam Syafi'i. Berarti ada larangan tetapi tidak sampai larangan itu tahrim. Wa qala Daud innama yuharramu syurbu khassatan wa ittikhadhuha. Innama yahrumus syurbu khassatan, bahwasanya yang diharamkan itu adalah minum dari wadah emas atau perak untuk minum aja. Kenapa? Melahirkan satu takabur dan rafahiyah. Itu minum kopi berlapis emas. Nah itu artinya lebih mengangkat diri pada kesombongan. Itu haramnya di situ. Nah dia bukan berlapis emas giginya. Mas Karno pakai gigi emas. Bandingkan antara ngangkat cangkir yang berlapis emas dengan tembikar. Beda. Sama seperti air susu ditaruh di mana saja tetap air susu. Yang membedakan itu adalah cangkirnya. Ada air susu ditaruh di cangkir bambu, diminum susu. Ada di cangkir ini diminum, ya susu, rasa susu. Ada cangkir yang indah, gelas indah itu diminum, ya susu juga. Ada yang cangkir berlapis emas, yang menyediakan adalah betisnya berwarna emas pula. Iya, diminum susu, rasa susu. Nah oleh karenanya itu bagi laki-laki gak usahlah berpoligami. Susu juga. Iya, susu juga. Khusus buat laki-laki. Cuma beda tampilan. Beda tempat nah. Ada. Kayaknya lebih mahal.
dimakan atau diminum itu tempatnya atau susunya? Gak usah lah adventure of love gitu, petualang cinta. Dengerin, Itu politamina susu. tuh Sataki tuh. Sama susunya sama. Kan itu jualan politamina kenapa? Wattihaduha yahrumu inda Abi Hanifah wa Malik wa Ahmad wa huwal ashah min madhhabi Syafi'i. Adapun membuat wadah-wadah dari emas dan perak haram. Karena apa? Akan menjadi wasilah terhadap haram meminum dari wadah-wadah emas dan perak itu. Jadi membuatnya pun haram pula. Kalau ada sebuah golok dan golok ini ditujukan hanya untuk berperang misalnya, untuk membunuh orang, maka membuatnya itu haram, kecuali tidak punya tujuan itu. Menurut Imam Abi Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad wa huwal ashah min madhhabi Syafi'i, dan menurut pendapat imam yang tiga ini adalah pendapat yang lebih sahih dari mazhab Syafi'i. Satu. Apa tuh kaidah fikhiyahnya? Idza haruma istimaluhu haruma ittikhaduhu. Apabila haram menggunakannya, maka haram membuatnya. Itu kaidah fikhiyahnya. Wal mudabbadu bil zahabi haramun bil ittifaq wa bil fiddati haramun inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Adapun nambal tembikar yang pecah, mudabbab itu, ya, menambali sesuatu wadah yang pecah, bizahabi dengan tambalan emas, ya, bukan nambal menutup yang pecah itu sendiri, tapi sambil diberikan aksesoris sehingga tujuannya nambal tetapi sambil memberikan kesan perhiasan. Nah, itu yang haram itu. Bukan sekedar nambalnya doang. Bidhahabi dengan emas haramun itu haram bil ittifaq menurut ittifaq para imam. Tapi wabil fiddati kalau nambalnya itu dengan perak haramun haram menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Idza kanatid dabbatu kabiratan li zinati. Nah, idza tatkala ada tambalannya itu kabiratan besar. Dan itu nambalnya itu bukan sekedar nambal, tapi ada aksesoris, ada perhiasan di sana. Jadi yang menyebabkan apa alasan adanya haram itu adalah zinahnya itu sendiri, ya, perhiasannya itu sendiri. Wa qala Abu Hanifah la yahrumu tadbibu bil fiddati mutlaqan. Bagi Imam Abi Hanifah, dan berkata Imam Abu Hanifah, tidak haram menambali tembikar yang pecah atau wadah yang retak gitu bil fiddati dengan perak mutlaqon secara mutlak. Artinya sudah tidak ada istisna lagi. Boleh. Apa sih alasannya? Alasannya kalau fiddah itu fiddah perak itu untuk ke apa? Inkisarul qalbi alal masakin, pecahnya hati terhadap orang-orang miskin itu sedikit kalau perak. Tapi kalau emas,
makaya nambah di emas pun tak dibikin ke urang. Hai perak mah, oh perak doang. Dan sekarang juga harga emas dan perak lain. Kalau perak berapa? Indah, lebih mahal. Kalau emas 1 gram 850. Kalau perak itu sekitar 250-an atau 200. Iya, sangat jauh sekali. Iya. Faslun wasiwa. Nah ini sudah berbeda ini. Wasiwa bersusur karena ada yang didialogkan, barangkali ada hal-hal yang dikomunikasikan sampai di sini. Dan wasiwa sudah lain lagi pembahasan. Ini padahal sedikit lagi ya babun najasati ya. Oke. Faslun wasiwa sunnatun bil ittifaq. Ya, pasal adapun siwak itu gosok gigi. Sunnatun sunnah bil ittifaq dengan kesepakatan para imam yang 4. Iya. Baik siwak dengan alat yang dulu kayu Arab, dan Rasulullah selalu menggunakannya dengan arakid, kat arak itu asyiwak. Bahkan ini pada Rasulullah wajib, pada umatnya ya sampai sunnah. Dengan sebuah hadis, laula an asyqa ala biswaki inda kulli sholati. Seandainya aku tidak ingin berbuat memayahkan kepada umatku, maka aku akan suruh perintah umat untuk bersiwak sikat gigi setiap kali mau sholat fardu. Karena siwak itu mempunyai 2 dimensi. Dimensi awal adalah membersihkan mulut dalam kita sholat, berkata-kata dengan kalamullah, berdialog dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Maka bersihkan dulu mulutnya. Jangan dilintasi kalamullah itu melalui bau yang tidak sedap. Jam 11 makan, kemudian makan petai. ya itu kalau ingat pada dimensi pertama itu harus gosok gigi, dihilangkan dulu bau petai dan bau jengkolnya. Kenapa? Kita mau sholat. Sehingga tatkala melantunkan ayat Al-Quran, walaupun sir maupun jahar, itu adalah lantunan kalamullah. Sedangkan kalamullah itu harus munazzah, harus disucikan. Itu ya dimensi pertama. Dimensi kedua adalah dimensi sosial. Dimensi sosial itu artinya kita khawatir orang lain merasa tersakiti perasaannya karena bau kurang sedapnya. Apalagi dalam kayu ambrengan. Nah, kalau mau sholat subuh itu disunahkan banget untuk sikat gigi, meskipun tidak terus mandi, tidak seperti nyanyian anak-anak itu. Bangun pagi, nah itu terus gosok sini, dan lain sebagainya. Karena apa? Kita mau sholat, itu aja. Kita mau sholat. Iya. Kalau sholat subuh kan biasanya ustaz-ustaz ini kan sendirian ya, nggak ada tuh dimensi sosialnya. Iya. Kalau kita mah pahala ya. Pahala. Kalau itu bukan rasa digong lagi, coklat gitu.
Itu hukum aurat itu banyak yang membahas. Ada ini wanita ini segini. Itu bagi ajani, bagi suaminya bebas aurat. Iya, gak ada itu aurat itu. Buka-bukaan katanya. Wa qala Daud huwa wajibun wa zada Ishaq, dan berkata ini Daud Zahiri ya, bukan Daud Sunan Abi Daud ini. Daud al-Zahiri huwa wajibun, bahwa siwak itu wajib hukumnya. Karena apa? Rasulullah tidak pernah meninggalkan siwak, makanya katakan itu wajib. Nah, bagi imam yang lain wajib, bagi Nabi, bagi kita adalah tidak wajib, karena itu ada hadis tadi. Seandainya aku tidak membuat payah kepada umatku, aku perintahkan wajib bersiwak tidak sholat. Ya, kita tahu lah Orang Daud Zahiri itu aliran Zahiriyah, di mana teksnya. Makanya Imam Daud Zahiri itu kalau kita bepergian kemudian dalam sholat Jumat itu harus tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau di perjalanan itu sholat Jumat itu maksiat, itu namanya. Iya. Jadi tekstualis. Wasa dari sapa qala intarakahu amidan batalat sholatuhu, dan berkata dan menambahi Ishaq Asy-Syafi'i, berkata Ishaq, jika dia meninggalkan siwak amidan dengan sengaja, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Ini pun masih pembahasan, apakah sholatnya yang batal, apakah pahala sholatnya yang batal. Itu. Wahal yukrahu lis-shaimi ba'da zawali, apakah makruh bagi orang yang berpuasa bersiwak setelah lingsirnya matahari, artinya jam 12 atau jam 1 lah. Padahal di situ tuh asyadda fami khulufi fami shaim, itu sudah bau Ramadannya lumayan itu kalau sudah setengah hari lebih. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, la yukrahu, tidak makruh. Dan ini berbeda dengan sebagaimana amalan kita ya. Kalau bersikat gigi, bersiwak setelah zuhur bagi yang puasa jangan dilakukan, makruh hukumnya. Wa qala Syafi'i yukrahu, dan berkata Imam Syafi'i makruh. Wa Ahmad riwayatani kal madhhabaini, dan Imam Ahmad ada dua riwayat seperti dua madhab di atas. Wal khitamu wajibun inda Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Adapun khitam, kolarinya ke sini. Nah inilah masih ada kaitan, ada 5 fitrah yang terus menerus dilaksanakan sampai pada Nabi Muhammad. Yang fitrah itu salah satunya adalah siwak, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur jenggot bawah. Bagi perempuan mencabut jenggot bawah. Termasuk al-khitan itu adalah min khisalil fitrah. Adapun khitan itu wajib hukumnya bagi laki-laki ini, awas. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah wa qala Abu Hanifah, bahwa khitan bagi laki itu mustahab.
dianggap sunnah. Jadi dianggap disukai, istahabba itu disukai, yang kemudian sesuatu yang bagus disukai itu berefek hukum sunnah. Bagi perempuan tidak wajib, tidak pula sunnah. Bagi perempuan khitan itu adalah untuk menambah aura dari perempuannya, itu aja. Babun najasati, bab menerangkan najis. Baik, dari sini dulu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian pengajian bulan pada kuliah ini disampaikan oleh Pak Keduri. Ada pertanyaan nggak? Ini udah jam Ya, masih ada 10 menit tadi. Karena Pak Kiai mau menghadiahkan. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Tanya. Ya, silakan. Langsung. Sanggup. Nah, ini masalah ini Mang Haji yang masalah jildal maitati tadi Mang Haji. Ya, tidak beda. Kan di NTT itu Mang Haji ada apa namanya? Gading. Ya. Gading gajah itu Mang Haji, sama ada kulit kura-kura. Kulit kura-kura. Nah, itu dijadikan perhiasan Mang Haji. Itu hukumnya bagaimana Mang Haji? Tidak dipakai kan ya? Dipakai untuk apa? Dipakai untuk hari-hari pokoknya Mang Haji. Jadi dibuat perhiasan, ya cincin, ya gelang. Oh, iya, Lalu iya. dikasih emas gitu Mang Haji, dililit emas gitu Mang Haji. Gitu. Ya. Itu hukumnya, Mang Haji. Menggunakan tulang Ya. dari hewan yang tidak najis. Betapapun dagingnya bisa dikonsumsi atau haram dikonsumsi, itu hukumnya boleh. Dan ini termasuk pembahasan saya tempo dulu waktu tahun 80-an mengenai sisir itu ya, sisir, kemudian wadah minyak untuk minyak rambut itu dari gading gajah. Dan itu yang membahas adalah di dalam kitab Bukhari jilid 2 kalau tidak salah. Imam Syu'bah menyatakan la ba'sa. Imam Syu'bah itu termasuk gurunya Imam Bukhari, mengatakan la ba'sa, tidak menjadi bahaya, artinya tidak najis. Itu terdiri dari tulang atau gading gajah yang Sayyidah Aisyah juga menggunakan sisir dari gading itu, sisir rambut, sisir rambut. Nah itu boleh. Karena mahal kan lagi itu. Boleh, iyalah mahal. Apalagi kalau udah dililit emas. Saya pernah itu dititipi dari orang yang jadi pembantu dubes Afrika gitu. Ada kira-kira sekitar 30 kiloan itu gading dari gajah panjang-panjang gitu. Kasih dengan Mahdi Fuad di Kaduronya, iya itu mahal itu. Jadi tolong ini kan pada waktu itu tahun berapa? Tahun 90-an lebih, tahun 98 dan 96 itu harganya per kilo itu sampai 5 juta per kilo itu. Iya, itu ada 30 kilo sah yang ingat santi baik menang rezeki ngobrol kata siapa sudah ada, tetapi akhirnya nggak kena apa, dia kecelakaan.
yang mau beli ini. Akhirnya nggak jadi beli. Jadi gading-gading itu lumayan dari Afrika, itu gadingnya juga ya. Ya itulah. Nanti tekniknya saya kirim. Ya. Lewat dia. Iya. Ya, silakan yang lain. Silakan. Satu lagi. Satu lagi mengaji ini masalah cowok nih, laki-laki. Iya. Tahun berapa itu waktu saya masih mengajar fikih. Waktu itu kan anak-anak tuh seneng pakai celana mengaji yang apa yang kecil ke bawah itu apa namanya? Apa? Pensil ya. Jadi apa? Jadi celananya pensil mengaji. Oh iya, iya pensil. Kecil gitu. Jadi karena anak-anak memang lagi demen pakai celana seperti itu mengaji. Yeah. Cuma secara fikih saya jelasin ke anak-anak begini mengaji. Tadi mengaji kebetulan ada membahas tentang tinta itu mengaji ya. Yeah. Oke, Adlan juga itu. Jadi waktu itu saya bilang begini ke anak-anak, karena ketika mereka sholat duhur atau duha itu kan mengaji, pasti kan rata-rata mereka kan kencingnya, menurut cerita mereka kan berdiri mengaji. Nah itu celana kan pasti nggak bisa ditarik ke atas, Nggak bisa. kecil bawahnya. Betul, betul. Jadi kata saya gini, coba kamu taruh tinta, kata saya, di pojokan kamu mau kencing, kata saya. Kamu kencing, kalau nanti di celana kamu ada cipratan warna hitam karena kena tinta, berarti celana kamu najis. Betul. Gak boleh sholat otomatis. Saya jelasin seperti itu aja mengaji ke anak-anak. Gitu. Itu bagaimana mengaji? Iya. Sama seperti tadi yang mengaji jelasin itu. Ketika duduk pun, ya. Celana pensil itu masukannya aja itu dengan plastik. Pasti kresek dulu baru dia bisa masuk. Kalau kaki aja nggak bisa masuk. Nah ya otomatis tadi itu ya masalahnya ada. Waktu kencing berdiri itu kencing di mana? Itu persoalannya kita bahas. Kalau di lantai betul. Tapi kalau biasa sekarang ada tempat kencing untuk berdiri itu, apalagi sekarang ditambahi fiber itu, ya kan? Tadinya itu belum ada fiber itu. Ada seseorang yang mengusulkan itu kemungkinan besar ada cipratan air kencing karena tembakannya itu. Nah akhirnya ditaruh fiber sehingga kia beta hulu. Iya. Ya, bagus itu. Sehingga ke sini itu terjaga. Kalau begitu, meskipun tidak ditarik, tidak jadi apa. Jadi kemungkinan yang jadi masalah itu kencingnya di lantai. Iya, jelas itu. Yang aman betul apa? Berarti di pondok bikin kayak gitu, dikasih fiber gitu. Ya, di sini. Kalau di sini persoalan celana pensil. Aman nggak kok? Yang aman pakai apa bu? Yang aman pakai kuat, betul apa? Bapak saya suka gitu. Saya orang tua. Iya. Ya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tadi bersama bisa dipahami bersama dan gunanya adalah kita menyediakan untuk masyarakat manakala ada yang bertanya kita jawab dari rujukannya dari kitab ini. Adapun nanti dalil-dalilnya dari nas Al-Quran maupun Al-Hadis nanti kita catatkan. Itu di dalam kitab At-Tauhid adanya. Ya, Allah.